Haleluya, haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali di dalam program Sapa Senja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang pengampunan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu ketika kita membenci orang lain, hati kita sangat susah. Ya, dan itu sesuatu yang tidak enak bagi kita karena kita mempunyai rasa benci terhadap orang lain. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa ampunilah orang yang menyakiti kamu. Alkitab memberikan beberapa alasan kenapa kita harus mengampuni atau mengapa kita harus mengampuni sesama kita. Sebelumnya mari kita membaca firman Tuhan di dalam Markus pasal 11 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal pengampunan tentu menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Kenapa? Karena di dalam Alkitab kita menemukan ada begitu banyak ayat yang menjelaskan bagaimana seseorang harus mengampuni orang lain. Bahkan di dalam Injil, Tuhan Yesus seringkali memberikan pengajaran tentang pengampunan. Dan ini merupakan pelajaran yang berharga buat kita, supaya kita juga mau belajar untuk kita mengampuni sesama kita. Tentunya ini adalah hal yang penting bagi kehidupan orang percaya, supaya kehidupan kita semakin hari semakin luar biasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 alasan penting kenapa kita harus mengampuni. Adapun alasan tersebut adalah, yang pertama, karena Tuhan telah mengampuni kita. Mari kita membuka di dalam Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32. Firman Tuhan berkata demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi alasan yang pertama adalah karena Tuhan sudah mengampuni kita. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka di sana terjadi penebusan. Penebusan bagi orang yang hidup di dalam dosa, dan dosa kita diampuni oleh Tuhan. Tentu ini kabar yang luar biasa baik buat kita. Ketika kita mau mengampuni orang lain, maka kita sesungguhnya sudah menjadi orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Siapakah di antara kita yang hidupnya tidak pernah berdosa atau tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu kita pasti melakukan kesalahan. Oleh karena itu, mari kita mau mengampuni karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Itu yang pertama. Hal yang kedua, apa yang menjadi alasan kita harus mengampuni adalah di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-14 sampai 15. Firman Tuhan berkata demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hal yang kedua, kenapa kita harus mengampuni adalah karena mengampuni itu adalah perintah Tuhan. Ya, Tuhan mengatakan kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni. Ya. Jadi ini suatu hukum timbal balik sebenarnya. Ketika kita mengampuni orang lain, maka sesungguhnya Tuhan juga mengampuni kita. Kuasanya bukan terletak pada Tuhan sebenarnya. Kuasanya terletak pada kita. Ketika kita mau mengampuni orang lain, maka Tuhan juga yang akan mengampuni kita. Ini sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan orang percaya, supaya kita dapat mengampuni orang lain. Karena Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Itu yang kedua. Hal yang ketiga, apa yang menjadi alasan bagi kita untuk mengampuni adalah ada di Matius pasal 22 ayat yang ke-39. Firman Tuhan berkata demikian. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hal yang ketiga yang menjadi alasan kenapa kita harus mengampuni adalah karena pengampunan bagi orang lain sesungguhnya adalah pengampunan bagi diri kita sendiri. Kalau firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, tentu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni. Karena kalau kita mengasihi sesama kita, sesungguhnya kita sedang mengasihi diri kita sendiri. Jadi terletaknya bukan pada orang lain, tetapi pada diri kita.
ketika kita membuka pengampunan bagi orang lain, sesungguhnya kita membuka pengampunan bagi diri kita sendiri. Tidak ada kebencian di dalam hati kita sedikit pun. Hati kita telah dibebaskan oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita terus memberikan pengampunan bagi siapapun yang mungkin yang sudah menyakiti kita. Oleh karena itu, marilah kita tidak punya kebencian sedikit pun terhadap orang lain, tetapi kita mau mengasihi orang lain dengan kasih yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah 3 hal yang menjadi berkat buat kita. Bagaimana kita tetap mengampuni orang lain. Yaitu alasan yang pertama tadi adalah karena Tuhan sudah mengampuni kita. Lalu yang kedua, karena pengampunan itu adalah perintah Tuhan. Dan yang ketiga adalah karena ketika kita mengampuni orang lain, maka sesungguhnya kita mengampuni diri kita sendiri. Inilah berkat buat kita pada sore hari ini. Sampai bertemu di dalam program Sapa Senja berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.